baik dengan tema anak tidak sekolah. Dalam pelaksanaan praktik baik anak tidak sekolah atau anak resiko putus sekolah, saya selaku guru pendidikan Pancasila dan juga bersama wali kelas 74 Bu Ria mendatangi salah satu rumah siswa yang tidak mau sekolah dengan beralasan malu untuk datang ke sekolah. Ketika di rumah siswa, kami disambut hangat oleh keluarganya. Tetapi siswa kami ini hanya mengurung diri dalam kamar, tidak mau keluar dari kamarnya. Lalu kami berbincang kepada orang tuanya dan juga pada keluarganya, mengapa siswa tersebut tidak mau masuk sekolah. Dalam tengah perbincangan ini, ternyata penyebab siswa tersebut tidak mau datang ke sekolah atau tidak mau ke sekolah itu karena ia mengatakan malu untuk datang ke sekolahan, karena siswa tersebut merupakan siswa pindahan baru dari sekolah lain dan belum memiliki seragam yang lengkap atau atribut lengkap yang dikenakan di SMP YKPP Pendopo. Dan kami berbicara kepada orang tuanya bahwa seragam tersebut bisa dibeli. Dan keesokan harinya siswa tersebut masuk dengan pakaian yang lengkap, tetapi dia tetap tidak mau masuk ke dalam kelas dengan alasan dia malu karena belum ada teman. Padahal ketika berbincang dengan wali kelas menyampaikan bahwa teman-teman di dalam kelas itu sangat menantikan kehadiran teman baru dan menyarankan kepada siswa tersebut untuk bisa masuk ke dalam kelas. Teman-temannya sudah membawa tasnya ke dalam kelas dan juga mengeceknya untuk masuk ke dalam kelas. Dan di sini saya sebagai guru pendidikan Pancasila, sesuai dengan tertera di sila kedua yaitu tentang kemanusiaan, saya memberikan nasihat kepada Ananda Haris untuk masuk ke dalam kelas karena teman-temannya semua sudah menunggu di dalam kelas. Ada juga teman-temannya yang telah membawakan tasnya ke dalam kelas dan juga mengajak Haris untuk masuk ke dalam kelas. Ketika di tengah perbincangan ini saya menanyakan, kenapa kamu tidak mau masuk ke dalam kelas? Lalu Ananda Haris pun menjawab, karena dia malu masuk ke dalam kelas. Dan di sini saya meyakinkan kepada Ananda Haris bahwa tidak perlu malu karena kita sama-sama belajar di tempat ini. Dan juga di tengah perbincangan lalu Haris berbicara bahwa dia mau masuk ke dalam kelas untuk belajar di dalam kelas. Karena selama dia tidak masuk ke dalam kelas, dia hanya belajar di dalam kantor atau juga di perpustakaan bersama guru pendampingnya. Banyak sekali perbincangan dengan Ananda Haris dan saya pun memberi rasa pembangunan kepercayaan dirinya agar dia lebih percaya diri lagi dalam menghadapi teman-temannya dalam kelas, karena semuanya teman-temannya itu sangat aware kepada Haris untuk masuk ke dalam kelasnya. Dan pada hari berikutnya saya melihat Haris telah masuk ke dalam kelasnya, belajar seperti biasa dengan teman-temannya di dalam kelas, mengerjakan tugas dan juga melaksanakan kewajibannya sebagai siswa di SMP YKPP yaitu belajar. Dan di sini terlihat bahwa rasa percaya diri Haris untuk masuk ke dalam kelas bertemu dengan teman-temannya itu telah tumbuh. Dan sampai sinilah akhir dari cerita Haris. Saya ucapkan banyak terima kasih.